Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana ya. Hari ini aku pengen sharing tentang ciri-ciri apa aja ya hasil yang penelitian aku lakukan, melakukan survei, deep interview terkait dengan desperation of marriage ya, rasa keputusasaan untuk menikah. Jadi dari hasil wawancara, kemudian survei, aku melakukan kemudian thematic analysis. Buat teman-teman yang ngerti metodologi penelitian kualitatif, mungkin paham ya. Jadi kita nyari tema yang kemudian tema itu menjadi gejala atau ciri-ciri ya. Orang ini kemudian merasa desperation, disebut sebagai orang-orang yang kemudian putus asa dalam menikah. Jadi saking pengennya, dia udah desperate ya. Harus gimana lagi, harus seperti apa. Nah, kurang lebih ciri-cirinya apa aja. Nah, ini yang pengen aku simak baik-baik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Dan siap-siap bentar lagi aku sambil promo ya buat teman-teman yang kemudian pengen dan butuh buku insecure ya. Bentar lagi Synthesa Wellness akan buka pre-ordernya ya, cetakan keduanya, karena cetakan pertamanya udah habis, bestseller, laris manis, alhamdulillah ya. Nah, ini buat teman-teman yang mau silahkan hubungi Synthesa Wellness ya. Ini buku ketiga aku. Buku kedua aku juga masih ada ya, yaitu Saatnya Curhat dan Mengungkap Diri, juga masih ada juga di Synthesa Wellness ya. Buku-buku lainnya ada, aku udah nerbitin 5 buku, nanti dicari aja di @Synthesa Wellness. Nah, kita masuk ke beberapa ciri ya, yang kemudian ciri hasil thematic analysis tadi didapatkan dari orang-orang yang kemudian terindikasi desperation of marriage ya, putus asa pengen menikah. Nih, yang pertama adalah fokusnya itu selalu fokus secara berlebihan terhadap status pernikahan. Jadi status pernikahan itu menjadi hal yang penting, dan dia itu orang ini yang merasa yang terindikasi desperation itu selalu kayak gimana? Selalu membicarakan pernikahan dalam setiap percakapan, mau itu sama keluarga, mau itu sama teman, atau suka ikut nimbrung terkait dengan isu-isu pernikahan, atau selalu nge-mention soal pernikahan ya. Dan seringkali gini, di wawancara mendalam itu kemudian di ciri pertama ini, fokus berlebihan pada status pernikahan itu, orangnya adalah menganggap ya. Nah, ini hati-hati nih. Menganggap, jadi punya anggapan, punya mindset bahwa satu-satunya tujuan hidup yang harus dicapai, satu-satunya tujuan hidup yang harus segera dicapai tanpa mempertimbangkan hal-hal lain kayak kesiapan emosional, pengembangan diri, itu adalah menikah. Nah, kalau udah mulai kayak gitu mindsetnya, udah aku mah gak pengen apa-apa lagi, pokoknya mau udah tinggal nikah aja. Nah, itu tuh berarti terdapat indikasi bahwa sedang putus asa dalam menikah, putus asa banget pengen nikah, desperations of marriage. Nah, biasanya hal itu kemudian diiringi oleh ciri kedua. Ciri kedua itu kemudian adalah tadinya punya kriteria terkait dengan calon-calon ya, yang pakai jalur pencarian, punya kriteria. Jadinya kemudian cenderung untuk menurunkan standar dengan tidak realistis. Pokoknya, contohnya gimana menurunkan standar yang tidak realistis? Pokoknya bersedia sama siapa aja lah. Bersedia menikah sama siapa aja, yang penting available. Yang penting dia mau. Yuklah, kenalin aja aku sama siapapun. Oke, kayak gitu ya. Dan seringkali mengabaikan tanda-tanda bahaya, red flags gitu ya. Dia udah punya suami, dia udah beristri, dia kemudian mungkin apalah ya, punya kasus-kasus tertentu, suka mengabaikan tanda-tanda yang jelas ya. Nah, itu juga hati-hati tuh. Biasanya itu ciri desperation ya. Nah, ini tuh sering loh teman-teman ya, ada orang-orang yang aku nemuin banget kasus di mana saking desperationnya untuk menikah, orang-orang ini ketipu sama orang-orang yang lewat aplikasi ya. Ketipu sama orang luar negeri di aplikasi, mau membayarkan sejumlah uang, ketipu. Jadi mau dinikahin sama orang Amerika lah, mau dinikahin sama orang Belanda lah, ketemunya hanya online dan chatting lah. Itu hati-hati tuh. Itu ciri juga desperation dan dalam menikah, jadi ngebet banget, pengen banget sampai putus asa ya. Nah, yang ketiga tuh menarik. Ketiga tuh cirinya adalah, ini aku nyatat, adalah over anxious ya. Over anxious tuh jadi pencemas dan sehingga terburu-buru. Jadinya tuh kegeeran tiap kali ada relasi yang agak dekat sama lawan jenis,
itu udah buru-buru ngebahas pernikahan atau udah kegeeran, cemas bahwa jangan-jangan ini nggak akan jadi, atau gimana caranya ini supaya jadi kayak gitu ya. Dan ini juga bahaya ya, karena kemudian jadi lebay gitu ya. Obrolan pertama atau selanjutnya jauh tiba-tiba udah ngajak nikah, terus kemudian curhat ke orang lain, ini kita baru kenal gimana ya, apakah dia jodohku kayak gitu ya. Jadi over anxious, terlalu cepat kemudian mengambil keputusan, kesimpulan, dan terlalu peka atau sensitif terhadap isu-isu itu. Dan kalau diajak ngobrol sama orang lain tentang isu-isu pernikahan, itu kemudian mudah banget ke trigger ya, mudah banget relate, mudah banget keserang. Jadinya lebih sensitif dan ngerasanya itu tekanan bagi dirinya gitu. Terus yang kemudian paling penting nih ya, yang sering aku kampanyekan di video-video sebelumnya adalah ini nih, mengabaikan proses self development teman-teman. Jadi tidak fokus pada pengembangan diri, gak fokus pada karir, karena mengira atau menyangka nanti juga aku diselamatkan sama pasangan aku, nanti juga aku akan diselamatkan, ditolong karir aku, pengembangan diri aku tuh akan disupport sama suami aku, sama istri aku. Nah jadinya mengorbankan kebutuhan-kebutuhan pribadi yang ada hubungannya sama self development gitu. Nah itu juga hati-hati. Nah gara-gara ciri yang tadi ya, gara-gara proses mengabaikan proses self development, seringkali tanpa disadari mulai mengalami ketidakstabilan emosi, sulit menyadari emosi yang muncul. Ini tuh aku tuh kenapa sih kok tiba-tiba ngerasain hal ini tuh apa namanya, oh aku marah. Susah untuk bilang bahwa aku lagi marah, aku lagi sedih, aku lagi senang, itu susah. Jadi kita kesulitan untuk menyadari ekspresi emosi, dan kemudian kesulitan mengekspresikannya gitu. Dan itu juga yang luar biasa. Dan ciri-ciri lain adalah menggunakan sosial media jadi berlebihan, tanpa sadar, tanpa kendali. Jadi overexpose terhadap dunia ini karena untuk mendistraksi tadi keputusasaan dirinya terhadap pernikahan gitu ya. Jadi hati-hati. Dan ciri terakhir adalah orang ini dalam relasinya ke siapapun, kemanapun, rentan atau mudah untuk kemudian berkonflik gitu teman-teman. Apakah teman-teman yang menyimak saat ini mengalami ciri-ciri yang aku sebut tadi? Kalau lupa, ingat-ingat lagi. Kalau pernah, coba ceritakan pengalaman di bawah. Kalau mau ngerangkumin dan nyatet materi ini juga, coba share di kolom komentar ya. Jangan lupa share ke orang-orang yang dia nggak sadar. Jangan-jangan dia dalam proses desperation of marriage. Emang ini bahaya gitu Kang? Bahaya banget teman-teman. Orang-orang yang desperation in marriage tadi gampang ketipu, nggak stabil emosinya, ngambil keputusan yang salah, mengabaikan pengembangan diri, makin sulit untuk ketemu sama jodohnya yang kemudian sejati gitu. Bahaya. Itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyain dikomentarin, insya Allah aku akan bahas di video-video selanjutnya juga ya. Makasih udah like, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan ya, relasinya teman-teman juga. Thank you. Zain Permana pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.